Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mila Kamilah dengan NPM 230320220012, program studi Magister Konservasi Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Pada pagi kali ini saya ingin membahas mengenai konservasi genetik, bentuk dan aturannya. Bahasan kita pagi ini dimulai dengan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian definisi dari konservasi dan konservasi laut. Kemudian lebih khusus lagi mengenai konservasi genetik, manfaat keanekaragaman genetik, metode konservasi genetik, pengaturan konservasi genetik secara internasional maupun nasional, dan terakhir kesimpulan. Berbicara mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara mega biodiversitas dan menempati urutan kedua setelah Brazil sebagai negara mega biodiversitas. Sebutan negara mega biodiversitas disematkan pada negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, Indonesia pun letaknya sangat strategis. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang dilalui oleh garis ekuator, di mana Indonesia akan menerima paparan sinar matahari tiap tahunnya. Selain itu, Indonesia dilalui oleh Ring of Fire dan sebagian wilayahnya merupakan bagian dari Coral Triangle. Indonesia pun memiliki arus lintas Indonesia atau biasa disebut dengan Arlindo yang menghubungkan Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, di mana memiliki bentang alam yang luas dan variatif, ditandai dengan keberagaman jenis ekosistemnya, seperti ekosistem pesisir, ekosistem savana, ekosistem hutan hujan tropis, dan ekosistem laut dalam. Pada gambar di samping dapat kita lihat terdapat 12 marine ecoregion yang terdapat di Indonesia menurut Huford et al. Tahun 2012, dimulai dari Papua, Halmahera, Teluk Tomini, Laut Arafura, Laut Banda, Selat Makassar, Utara Pulau Borneo, Sunda Kecil, Laut Jawa, Selatan Jawa, Selat Malaka, dan juga pantai barat Sumatera. Keanekaragaman hayati yang tinggi tak terlepas dari adanya ancaman penurunan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah kepunahan. Menurut IUCN tahun 2022 tercatat terdapat 41.000 spesies yang berada di ambang kepunahan. Maka dari itu perlu untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada sehingga ekosistem tetap stabil dan tidak pincang. Upaya penjagaan dan pelestarian dapat dilakukan dengan cara konservasi. Konservasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan atau pengawetan atau pelestarian. Menurut Soule tahun 1985, konservasi merupakan multidisiplin ilmu yang melibatkan ilmu sosial dan ilmu alam, di mana terdapat perlindungan keanekaragaman dan kesejahteraan manusia. Gambar di samping merupakan gambaran dari pemikiran Soule tahun 1985 mengenai konservasi, di mana konservasi merupakan multidisiplin ilmu yang melibatkan ilmu alam dan ilmu sosial tentang perlindungan alam atau keanekaragaman dan kesejahteraan manusia, sehingga tidak hanya melestarikan dan melindungi spesies, namun dapat pula dimanfaatkan oleh manusia secara bertanggung jawab sehingga terjadi kesinambungan spesies di masa yang akan datang. Pengertian konservasi secara lebih khususnya lagi mengenai konservasi laut. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perikanan, konservasi sumber daya ikan merupakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi laut di Indonesia dilaksanakan dengan adanya kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan di Indonesia terbagi berdasarkan status kewenangannya dan berdasarkan kategorinya. Berdasarkan status kewenangannya, terdapat Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau KKPN yang berada di bawah wewenang Menteri Kelautan dan Perikanan.
Kemudian terdapat kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD yang wewenangnya berada di gubernur. Kemudian berdasarkan kategorinya terdapat taman, swaka, dan juga maritim. Untuk taman lebih berfokus pada keanekaragaman hayati dan fenomena alam unik, sedangkan swaka lebih fokus pada ikan endemik, ciri khas, dan langka. Untuk maritim lebih fokus pada situs budaya tradisional, di mana terdapat kearifan lokal dan warisan budaya maritim di dalamnya. Mari menyelam lebih dalam dan mempelajari konservasi genetik. Konservasi genetik menurut Fahmi 2015 merupakan upaya pengelolaan dan konservasi spesies dengan menggunakan pendekatan molekuler dalam memahami aspek biologis dari spesies tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, konservasi genetik merupakan upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian konservasi secara umum, kemudian konservasi laut hingga konservasi genetik. Konservasi dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan juga memanfaatkan sumber daya tersebut sehingga tidak sia-sia. Lalu apa urgensinya dari konservasi genetik? Konservasi genetik sendiri dilakukan untuk mengurangi kepunahan akibat berkurangnya atau hilangnya variasi genetik. Fungsi dari konservasi genetik adalah untuk menjaga dan melindungi keanekaragaman genetik yang sudah ada. Karena variasi genetik spesies yang rendah akan mengantarkan spesies tersebut pada kemampuan beradaptasi yang kurang, kemudian memiliki rentang hidup evolusi yang pendek, Perangkam tahun 1995. Berdasarkan berbagai penelitian, variasi genetik spesies yang rendah akan menyebabkan spesies tersebut rentan terjangkit penyakit, hama, parasit, dan juga gulma. Gambar dari samping merupakan bentuk adaptasi suatu spesies yang membuktikan bahwa adanya variasi genetik pada suatu spesies. Gambar di samping merupakan gambar ikan stickleback air laut dan juga ikan stickleback air tawar. Terdapat 3 perbedaan di antara keduanya. Yang pertama dari tingkat perkembangan dan morfologinya. Pada ikan stickleback laut, lempeng lateral terbentuk dari depan ke belakang, sedangkan pada stickleback air tawar, lempeng lateral tidak terbentuk sebanyak ikan stickleback air laut atau dapat dibilang seperempatnya. Kemudian yang kedua dari tingkat genetik molekulnya. 3 daerah pada sebuah kromosom stickleback ternyata berkaitan dengan hilangnya lempeng lateral, dan salah satu gen lempeng lateral telah teridentifikasi. Kemudian yang ketiga pada tingkat populasinya. Seleksi terhadap bentuk gen lempeng bervariasi di sepanjang kehidupan stickleback yang hidup di air tawar. Pada masa muda, ikan tanpa gen bentuk yang rendah dapat bertahan hidup dengan lebih baik, sedangkan pada masa tuanya, ikan dengan gen bentuk yang rendah dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Lalu apa manfaat dari keanekaragaman genetik? Keanekaragaman genetik sendiri tidak dimanfaatkan secara langsung seperti ikan dapat kita tangkap, kemudian kita perjualbelikan, atau ikan dapat kita makan. Namun, manfaat dari keanekaragaman genetik sendiri merupakan manfaat materi dan informasi genetik dari suatu spesies. Dan manfaat keanekaragaman genetik sendiri yang pertama, untuk mempertahankan suatu spesies untuk hidup hingga generasi berikutnya. Kemudian sebagai sumber gen untuk pemilihan varietas unggul, sumber informasi dan pengetahuan genetik dari suatu spesies, menjaga keseimbangan ekosistem dengan menjaga rantai makanan, dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika menurut teman-teman terdapat manfaat yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya. Selanjutnya, metode konservasi genetik. Konservasi genetik dapat dilaksanakan secara in situ maupun ex situ. Konservasi in situ merupakan proses konservasi di mana spesies dijaga dan dilestarikan dalam ekosistem di mana ia hidup secara alami. Kemudian dilakukan pembatasan kegiatan yang merugikan bagi spesies tersebut dan regenerasi spesies target tanpa adanya manipulasi manusia. Sedangkan konservasi ex situ adalah konservasi dilakukan dengan cara mengambil spesies dari habitatnya dan disimpan di luar habitat
atau sebaran populasi alami dan ditempatkan di bawah pengawasan manusia. Untuk konservasi ex situ sendiri terdapat dua macam. Yang pertama in vivo dan yang kedua in vitro. Konservasi secara in vivo dilakukan dengan mempertahankan hidup populasi aktif di akuarium ataupun kolam konvensional. Sedangkan konservasi secara in vitro dilakukan dengan cara penyimpanan semen, oosit, embrio ataupun telur dari spesies target dalam nitrogen cair. Bagaimanakah konservasi genetik di Indonesia? Di Indonesia sendiri, konservasi genetik didasari pada kebutuhan perlindungan ekosistem dan spesies. Sedangkan perlindungan keanekaragaman sumber daya genetik sendiri untuk pemulihan ekosistem dan spesies. Konservasi di Indonesia dilakukan secara in situ, salah satunya di Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru, dan secara ex situ di TCEC Serangan Denpasar, Balai Konservasi Penyu Pangumbahan, dan Bank Genetik Ikan Indonesia. Namun rupanya Bank Genetik Ikan Indonesia masih dalam proses pengembangan. Gambar di samping merupakan peta dari Suaka Alam Perairan Raja Ampat, di mana dilakukannya konservasi secara in situ. Kemudian konservasi secara ex situ in vivo dilakukan di TCEC Serangan Denpasar salah satunya. Dan pada gambar di samping merupakan konservasi secara ex situ in vitro di Bank Genetik Ikan Indonesia. Terkait konservasi genetik secara internasional terdapat pada CBD atau The Convention on Biological Diversity dengan dua protokolnya, yaitu Protokol Cartagena tahun 2004 tentang biosafety dan Protokol Nagoya tahun 2010 tentang access and benefit sharing. Aturan konservasi sumber daya genetik di Indonesia mengadopsi dua pengaturan internasional, di antaranya CBD atau The Convention on Biological Diversity dan UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan pengaturan CBD perlu memerhatikan aturan administrasi dalam UNCLOS 1982. Aturan pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan CBD dan UNCLOS menurut Fatimah 2015 terdapat mengenai penelitian ilmiah kelautan dan juga akses pembagian keuntungan yang adil dan berimbang. Aturan mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 terkait kelautan. Untuk akses dan pembagian keuntungan yang berimbang, yang adil dan berimbang, tertera pada Protokol Nagoya tahun 2010 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013. Aturan konservasi sumber daya genetik pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, yaitu ratifikasi dari berdirinya CBD. Kemudian untuk pengaturan konservasi sumber daya alam hayati laut terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dua aturan yang secara spesifik menyebutkan konservasi genetik di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan. Keanekaragaman hayati yang tinggi tak terlepas dari adanya ancaman penurunan keanekaragaman hayati baik akibat aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Maka dari itu diperlukanlah upaya perlindungan dan pelestarian dengan cara konservasi, baik itu konservasi secara in situ dalam kawasan konservasi perairan maupun secara ex situ dalam kolam-kolam konvensional atau banggen. Kemudian, mengapa diperlukan konservasi genetik? Karena keanekaragaman genetik akan menjaga keseimbangan ekosistem dan juga memenuhi kebutuhan manusia. Untuk pengaturan konservasi genetik sendiri tersedia secara internasional dalam CBD
dan secara nasional dalam beberapa undang-undang yang terdapat di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terakhir ada kuis. Kuisnya adalah salah satu marine ecoregion yang dimiliki oleh Indonesia bersinggungan dengan negara tetangga. Maka dari itu, bagaimana caranya melakukan konservasi sumber daya genetik di wilayah perbatasan tersebut? Diasumsikan pada daerah tersebut atau pada marine ecoregion tersebut terdapat hewan endemik yang perlu dilestarikan.